Oke Om, kita pantau lagi Om. Iya. Kita pantau lagi, kita pelan-pelan aja ya Om ya. Siap. Kita mau kalau ngomjok perkutut katurang kan itu harus hati-hati. Suka suara. Nah, Biasa kan kalau mau ngopiok itu di MP3. Nah ini kan ya, kita akan bedakan Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah nih Mas, kita akan membahas burung perkutut katuranggan yang sangat jarang sekali dijumpain sama teman-teman semua. Dan untuk pemula, terutama dari ciri fisik, dari mitosnya, burung perkutut katuranggan itu untuk mitos ya tergantung pada pemeliharanya. Apakah dia itu percaya sama mitos tersebut atau sekedar koleksi. Jadi kalau sekedar koleksi, burung itu nggak membawa dampak dari pemelihara. Tapi kalau kita masuk ke dalam mitos tersebut, kita akan terasa dampak dari katuranggan tersebut. Nah, untuk kali ini kita sedang ngombyok. Kebetulan tadi ngombyok di sini. Walaupun ini sedikit, kebetulan ada yang istimewa di sini. Di sini nih kebetulan saya di lapaknya bareng Kang Rus nih. Di lapaknya Kang Rus. Nah di sini juga nih Kang. Kebetulan nih sepintas kita dapat. apalagi nih? Ini dapat kita sepintas saja. Ini betul atau enggak? Di sini ada Gendowo Sabdo. Bener ya? Apa? Gendowo Sabdo. Oh, Gendowo Sabdo. Bulu putih yang ada di leher. Oh. Walaupun kita sekedar ngelihat, ini kalau kita jeli kita kalau dapat ini namanya Gendowo Sabdo itu burung yang bersuara bagus. Yang untuk ciri matinya itu ada bulu putih yang di leher. Bulu putih yang ada di leher. Lihat jelas ya, bulu putih yang ada di leher ini Gendowo Sabdo. Jadi Gendowo Sabdo ini bisa dibilang kita sebagai pemeliharanya itu harus berhati-hati untuk berbicara, berucap. Kenapa Jadi sih, Om? karena ucapan itu adalah doa. Kita jangan sekali-kali berucap yang jelek-jelek. Usahakan mengucap itu lebih bagus karena bisa membawa doa bagi pemiliknya. Ini kebetulan saya dapat ya, walaupun Istimewa. Matanya Om. Matanya jeli. Mata elang ya Om ya. Mata elang. Tuh. Ini enggak Sekali sabet Om ya, langsung dapat sekali ya. sabet kita dapat. Ini namanya, ini ada bulu putih ya. Bulu putih. Tuh. Bulu putih di leher. Ini namanya Gendowo Sabdo. Jadi mempunyai suara yang bagus dalam ininya. Terus itunya dia itu tuanya itu biasanya bagi pemiliknya harus berhati-hati dalam berbicara karena setiap ucapannya itu adalah doa gitu. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk pemilik burung katuranggan ini berusaha menjaga lisannya, ucapannya, perkataannya, dan perbuatannya. Karena ucapan itu adalah doa. Begitu juga. Jadi untuk burung katuranggan ini adalah buat penglaris Om, bisa nggak? Dia buat ini biasanya buat pengusaha yang sukses. Jadi ucapannya itu dia menarik perhatian dari kayak seperti pengusaha kita tender kayak gitu. Ucapannya itu dipercaya sama orang. Mulutnya manis gitu ya. Manis gitu. YouTuber gitu. Manis. Iya ya. Ucapannya YouTuber manis. mana tuh Om? Ada Laura soalnya. Dua-duanya. Oke Kang, kita dapat yang satu ini ya. Oke. Itu namanya tadi apa Om? Gendowo Sabdo. Gendowo Sabdo. Pisah Om. Oke, kita pisah ya. Di mana ya? Di sini aja. Nah, situ. Namanya Mata Elang. Iya, Mata Elang. Nih ganti Om, bikin Ganti channelnya Mata Elang Om. Oh, Mata Elang. Iya. Bukan Mata Elang ngincer-ngincer plat motor, bukan ya? Bukan. Beda lagi. Kita cari katuranggan yang baik dipelihara. Oh iya, kebetulan kalau Gendowo Sabdo itu biasanya
ya buat pengusaha ya. Cocok buat pengusaha karena ucapan kalau pengusaha kan kita kita ngomong masalah bisnis ya antara rekan. Kalau kita ucapannya itu dipercaya sama rekan bisnis kita, usaha kita akan gol gitu. Oke Om, kita lanjut lagi. Oke, cari mana Om? Kita ngombyok lagi Om ya. Kita lanjut Om. Bismillahirrahmanirrahim ya Kang ya. Ya, siap. Ya walaupun burungnya sedikit, Iya. kalau kita Sedikit harganya murah lagi ya. harganya murah berapa Kang? 20.000. 20.000 larang temen. 15 ku. 15.000 harganya Kang. Pokoknya di sini kalau harga borong pasti lebih murah lagi ya. Harga celnya biasa buka harga 20.000. Cuman kalau ditawar 15 dikasih. Oke Om, kita pantau lagi Om. Iya. Kita pantau lagi, kita pelan-pelan aja ya Om ya. Siap. Kita mau kalau ngombyok perkutut Katuranggan itu harus hati-hati. Mata elang Om, Mata elang harus dipakai Om. disiapkan. Kita sedikit-sedikit kita harus perhatikan dari segi bulu, dari segi kaki, dari segi kepala, dari segi lurik. Ya. Semuanya itu ada Katuranggan. Yang penting kita paham. Ngombyok Oke, lagi Om. Ngombyok lagi Om. Kita tangkap dia Om. Kena lagi. Tangkap aja Oke. Om. Ini dapat apa nih? Oke Om, di Apa sini kita dapat Katuranggan Korowelang Om. Korowelang. Cirinya apa sih Om? Cirinya ini perhatikan di kamera kelihatannya ya. Tuh, lurik tuh. Nah ini di bulu sininya nih Kang, di bulu ekornya ini seperti lurik-lurik ular. Jadi seperti itunya tuanya itu perkutut korowelang. Jadi seperti ular yang berbelang-belang itu hitam putih kayak gitu, garis-garis seperti ini. Tuanya apa tuanya tuh? Nah ini untuk tuah dari perkutut korowelang itu buat kejayaan. Nah untuk korowelang ini biasanya dia itu bersarang di bawah tanah kebiasaan. Ini? Iya. Berarti kayak ular ya? Iya, jadi dia itu di bawah, nggak di atas. Kalau umumnya kan kalau Di perkutut pohonnya? kan di pohon. Iya. Dia itu kalau ada ladang jagung kan, dia itu di Iya. bawah jagung di situ. Kayak yang jual ya? Iya, kayak yang jual. Persarangnya di bawah tanah. Jadi untuk kejayaan korowelang itu untuk ciri fisiknya dia itu ada garis-garis ulang-ulang kayak gini ya. Iya, tuh kelihatan ya temennya. Tuh kelihatan seperti ada garis-garis lurik di sini nih. Jadi makanya dinamain korowelang. Korowelang itu seperti ular. Jadi buat untuk mitos yang tersebar di tanah Jawa ini, korowelang itu buat kejayaan gitu. Itu ada lagi Om, korowelang lagi Om. Mana? Ini Om. Itu bukan korowelang. Apa itu? Itu biasa. Biasa ya. Jadi kelihatan Oh, banget iya. dari Iya. ininya. Jadi korowelang itu enggak semua burung itu sama seperti si ekornya ini. Ekornya ya. Garis-garis kayak gini ya. Kalau kita zoom kayak gitu kayak garis-garis hitam putih kayak ular kayak gitu tuh. Kelihatan banget ya. Iya. Nah, kita contohin ya. Contoh. Sini saya pegangin Om. Takut mabur Om. Enggak, kita contohin aja. Udah nggak apa-apa. Contohin aja. Awas. Dibedain gitu dari burung yang lainnya. Coba Om. Dibedain dari burung yang lainnya. Ini dalam segi ekornya. Tuh. Sebentar. Ini nggak bersih kan? Iya nggak bersih ya. Nyari yang bersih Kang. Nyari yang bersih Kang. Diadu sih. Bung dagangnya durung adus ta? Durung. Aduh. Sing esuk. Purik sengumarapinya. Oh, purik sing rabine melas temennya. Nah, ini Kang ya, kita akan bedakan dua burung yang sama-sama perkutut lokal. Iya. Ini kita dilihat dari ekornya aja. Nah, ini yang perkutut korowelang. Perhatikan di situ ada terlihat warnanya itu garis-garis ya temennya. Lurik-lurik kayak gini ya. Nah, sedangkan ini yang biasa itu ya seperti biasa kayak gini.
Nih seperti biasa kayak gini. Jadi untuk mitos dari perkutut korowelang ini yaitu buat kejayaan. Jadi biasanya dipelihara ke pengusaha yang iya pengusaha lagi yang misalnya kalau pengusaha nggak dipungkiri ya. Iya. Kalau kita dalam berusaha itu dalam posisi kita lagi di atas, ada aja yang namanya orang itu kepingin itu. Jadi untuk mempertahankan kejayaan tersebut ya, ini mitos ya. Kita balik lagi, ini mitos. Kalau mitos itu percaya silakan, nggak percaya silakan gitu. Ini cuma mitos. Tinggal Jadi menyikapi kita sendiri, kita gimana menyikapi kita masing-masing ya. Tapi bukan sekedar waktu zaman dahulu nama-nama ini bukan sekedar apa ya, dibuat apa ya istilahnya seenaknya aja gitu. Jadi Katuranggan ini dia tuh diteliti itu istilahnya dari sifat dari burung tersebut, dari perbuatan orang tersebut ini gimana gitu dalam memelihara burung ini. Apakah dia itu baik atau dia itu akan gimana. Jadi untuk perkutut Katuranggan itu bukan sekedar jadi nama tersebut. Jadi sebelumnya itu diteliti sama orang-orang terdahulu. Kalau sekarang orangnya profesor ya. Profesor zaman dulu kalau gitu. Profesor zaman dahulu. Profesor gaib gitu. Profesor gaib. Jadi oke lah, sekarang dibilang modern ya, namanya profesor apa segala. Sebenarnya kalau ngomong masalah keahlian itu zaman dahulu tanpa namanya profesor, udah keahlian itu udah terbukti gitu. Nah ini korowelang kayak gini. Jadi ciri fisiknya dari korowelang itu ekornya belang-belang seperti ular kayak gini. Kalau tips mencari perkutut ombyok yang Katuranggan gimana caranya, Om? Kita harus teliti, harus teliti ya. Terus kita harus tahu dulu. Sebenarnya kan Katuranggan itu kan dari segi fisik ya. Kita ya kalau kita ngombyok itu dari segi fisik. Karena ada Katuranggan yang dari segi sifat. Kalau sifat itu ada yang sifatnya itu duduk di sini gitu. Duduk di sini mulu, namanya Katuranggan. Apanya warung kebak atau namanya pedaringan kebak. Itu tidurnya di tempat makan. Itu sifat. Katuranggan sifat. Kalau kita posisi ngombyok kayak gini, otomatis kita itu namanya Katuranggan fisik. Jadi kita lihat dari segi kaki, biasanya ada dari segi kaki yang ada yang cokor bebek, yang misalnya di sini double, terus ada yang raja gusi. Kalau raja gusi silang-silang, kita itu harus jeli. Itu dari segi kaki, bulu, ekor, jumlah ekor, dari segi warna bulu tersebut. Gitu. Sekarang kebetulan kita dapat korowelang sama perkutut Gendowo Sabdo ya Kang. Buat pecinta burung lokal, Om, pesannya, Om. Ya untuk pecinta burung lokal, pokoknya tetap semangat mencari burung-burung anggunan, karena burung lokal itu semakin lama dipelihara semakin suaranya lebih bagus. Apalagi pencinta burung Katuranggan, semakin kita masuk ke dalam Katuranggan tersebut, semakin tuanya itu muncul, gitu kan. Tergantung kita masing-masing bagi pemeliharanya itu. Kalau kita sekedar pemelihara biasa buat koleksi ya oke, suaranya aja. Tapi menurut saya oke lah, Bangkok suaranya bagus. Tapi Bangkok kalau udah pelihara 5 tahun atau 3 tahun suaranya akan turun. Tapi kalau perkutut lokal dipelihara 5 tahun atau 4 tahun, suaranya lebih ngeristal kan, lebih enak didengar kan.
Itu keunggulan dari perkutut lokal dibanding perkutut Bangkok. Berarti perkutut kesimpulannya murahan tapi tidak murahan. Murahan tapi tidak murahan. Ada berian ya di dalamnya. Ada fee dari burung-burung tersebut. Ada yang suka katurangan, oke. Ada yang suara, oke. Oke, kita akan cari yang bertuah, yang bersuara mantep-mantep kan. Ya mungkin bagi yang senior ya boleh komen-komenan ya. Kita sambil sharing aja, sambil belajar aja. Tukeran informasi. Tukeran informasi. Kalau itu salah boleh kita sharing-sharing, nggak jadi masalah bagi saya. Nah biasanya ini kalau kayak gini, ini suaranya besar, cuman dia tuh pelan. Oh gitu. Sini ada nggak yang kristal? Kayaknya besar semua ya. Ada yang ungu ya. Sebentar ya. Kita ngamatin burung itu ya harus. Ini kebetulan ini burung masih ini semua ya. Masih remaja. Masih remaja semua. Ini masih remaja semua. Ini kebetulan nggak ada yang suara kristal. Ini saya berkali-kali ngamatin. Saya bicara bukan sekedar bicara ya. Saya coba gitu ngombyok beberapa jenis burung dari segi taruh. Biasanya kalau burung itu cuman sederhana sih ya, dalam segi suara itu cuman patokannya ada di ini hidungnya, paruhnya, sama lehernya. Cuman tiga itu. Mana yang lebih bagus saya perhatiin aja. Ternyata betul di sini nggak ada yang suara kristalnya. Warnanya sama ya. Kebanyakan ini suara-suara besar. Kalau bagus lagi ada yang percelah, yang paruh celah itu bagus. Ya, kebetulan ini suara besar memang pada pelan semua. Jadi karena ini sedikit yang kita nggak bisa pilih banyak. Di posisinya saya. Ayo ngombyok lagi Om. Oke, kita ngombyok lagi walaupun burung sedikit, tapi kalau kita jeli, kalau kita jeli ngamatinya, semuanya itu ada katurangan. Tapi kadang-kadang kita itu ngombyok perkutut tuh nggak ada pikirannya gitu, ngombyok yang seperti apa gitu, ngombyok yang suara atau apa gitu. Kadang-kadang saya sering berpikir sama orang-orang yang lagi pada ngombyok itu, apa yang diombyokin gitu, apakah mau yang suara? Oke, kita langsung setel MP3. Kalau mau nggak mau dia kan suruh bunyi, asal dia tenang itu mau bunyi. Sekarang yang suara. Apa nih? Ada apa kali ini kita akan ngombyok lagi kan. Ngombyoknya walaupun sedikit ini banyak sekali katurangannya. Betulan nih katurangannya, kita ngombyok lagi ya Kang ya. Kita asal-asalan nih Kang. Nah nih Kang, kita dapat lagi nih katurangan kalung usus Kang. Cirinya gimana cirinya? Nah, ciri dari kalung usus ini, nah ini Kang, lurik-luriknya ini ada yang tepuk, di belakang ini ada tepuk. Nih tempat tembolok ini tepuk, tapi nggak semuanya ya. Kalau normal kan kalung tepuk. Kalau ini cuman sekedar kayak gini. Jadi yang nyambung di bawah gitu. Nyambungnya cuma di bawah doang sini itu Kang. Tuh kelihatan kan? Tepuk di bawah semua, bawah sini tuh. Ini namanya kalung usus. Buat apa itu? Kalung usus. Kalung usus itu biasanya ada. Kalau orang Jawa itu ada yang bayi lahir kalungnya lahirnya itu dililit sama usus. Itu biasanya bisa dibilang jelek, bisa dibilang bagus. Seperti ini tergantung sama orang tersebut. Jadi kalau kalung usus ini tuanya dia itu biasanya kalau laki-laki dia pasti akan memancarkan aroma yang
pemikat ya. Istilahnya pemikat. Dia Wah. lebih ganteng. Berarti jadi Arjuna ya? Ya, Arjuna kayak gitu. Jadi karena dia itu kalung khusus itu seperti ada di bawah, dia itu ada punya baret lah, punya baret kayak gitu. Punya baret kalau di bawahan gitu. Untuk ciri fisiknya dari sini kan. Di sini ada ininya nih. Ini tepuk tapi cuman sekedar di daerah tembolok kayak gini ya. Nih. Enggak seluruhnya. Tepuknya di sini doang. Ini namanya kalung khusus. Siap. Oke, Kang? Siap. Mantap. Oke, pokoknya untuk teman-teman yang Katurangga, teman-teman perkutut lokal, jangan sampai patah semangat, terus berusaha Cari yang lebih baik. Untuk yang teman-teman yang penggemar burung perkutut lokal, kalau emang dia itu suka sama suara, nah, biasakan kalau mau ngopiok itu di MP3. Jangan bengong seperti biasa gitu. Karena apa? Perkutut lokal itu suaranya itu beda-beda. Saya nggak bohong, perkutut lokal itu suaranya beda-beda. Ada yang suara besar, ada yang suaranya kristal, ada yang suaranya gembes. Jadi maunya seperti apa gitu. Suara kung yang seperti apa gitu. Karena walaupun suara kung itu oke lah, kita ngomong cirinya seperti inilah. Kita ngomong cirinya seperti ini. Itu kadang-kadang suara kung itu ada yang pelan, ada yang kenceng, Kang. Ada yang besar, ada yang sama-sama besar, sama-sama suara kung, cuman ada yang kenceng, ada yang pelan gitu. Tapi bagi saya pribadi itu yang paling suka itu suara kristal. Suara kristal. Jadi suaranya tembus, kenceng banget, terus suara khas lokalnya itu terasa banget. Contohnya gimana suaranya? Gimana? Ya saya nggak bisa. Itu kayak gitu. Itu. Gitu. Jadi dia ada tembakan, kadang-kadang ada yang nada, ada yang suara kabaskung gitu. Oke. Siap. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Pokoknya kita tutup aja untuk teman-teman yang suka burung mania perkutut lokal. Jangan lupa tetap semangat untuk mengomyok burung perkutut lokal. Yang yang penggemar burung suara ya, tips saya ya, kalau emang ada dari rumah cucuk saya pengen yang suara, usahakan kita ngomyok itu oke lah, kita ciri yang seperti ini. Tapi kalau kadang-kadang kita cuman sekedar megang, kita kurang yakin ya, kita langsung pasang aja MP3. Oke. Bagi yang penggemar burung perkutut Katurangga, kita langsung aja pantau burungnya, perhatikan dari segi kaki, segi ekor, segi bulu, dan segi kepalanya. Karena dalam Katuranggan fisik itu hanya dilihat dari segi kaki, ekor, bulu sayap, dan bulu ada di kepala. Itu aja. Karena ada yang bersifat dari segi perbuatan itu seperti Katuranggan yang tiap hari tidurnya di tempat makan, itu Katuranggan sifat. Tiap hari tidurnya itu lurus sama tangkringan, itu yang paling dicari, Kang. Lurus. Jadi enggak malang. Jadi dia itu tuh kalau ini kan malang. Ini kayak gini nih. Jalan seperti jalan kayak gitu. Itu yang paling dicari. Itu namanya apa itu? Tapi jarang sekali gitu. Itu namanya apa itu? Dia itu apa ya? Katuranggan. Ya, saya lupa itu namanya. Tapi itu yang paling dicari. Jadi dia itu tidurnya itu lurus dari tangkringan, enggak malang kayak gini. Jadi lurus. Itu yang paling dicari. Itu Katuranggan sifat yang paling dicari. Dibanding sama yang tidur di cepuk pakan atau cepuk gampang itu air ya, gitu. Sering terjadi. Tapi kalau dia malang tidurnya, istilahnya lurus sama tangkringan, itu yang paling dicari. Kalau emang punya boleh.
langsung fotoin, videoin. Insya Allah untuk penggemar burung katuranggan banyak peminatnya. Harganya pun nggak main-main kan. Berapa? Kalau masalah katuranggan itu, kalau katuranggan itu nggak bisa disebutin Nilai. Cocok-cocokan gitu. Oke lah, kita cocok kayak gini, oke kita lepas gitu. Nah, pas gitu istilahnya, posisi burung tersebut kondisinya kayak gini, seperti ini itu segitu. Tapi kalau emang sangat sulit, dia pastinya lebih tinggi lagi. Siap. Bos. Oke, Kak. Mau nggak bos? Oke, itu aja ya. Iya. Untuk teman-teman yang penggemar burung perkutut lokal, pokoknya tetap semangat, tetap ngombyok. Terus untuk yang penggemar burung suara, ya tetap semangat untuk ngombyok. Gitu aja. Nah, tutup aja. Wassalam. Salam satu hobi.